Baik semuanya, selamat malam. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi yaitu Progressive Web Apps atau bisa dibilang juga PWA. Yang pertama PWA sendiri ini kita bisa dilihat definisinya. Menurut apa yang telah dikutip oleh Software Seni, website Software Seni pada tahun 2021, Progressive Web Application atau PWA merupakan metode pembuatan software dengan mengkombinasikan antara website reguler dengan aplikasi mobile dan desktop. Ibaratnya ya kalau di dunia kosa itu tuh ada yang namanya Your Lips But Better. Di dunia IT, Progressive Web Application dikenal sebagai Your Website But Better gitu. Jadi ibaratnya website tapi lebih baik seperti itu. Baik, kita lanjut lagi untuk yang ke selanjutnya. Slide selanjutnya itu ada komponen yang digunakan PWA. Pada PWA sendiri ada yang ada komponen, beberapa komponennya itu ada service workers, offline work mode, lalu ada background synchronization, lalu ada juga push notification. Dari masing-masing ini kegunaannya apa sih? Baik, paling kita bahas dari yang namanya service worker dulu. Service worker sendiri ini merupakan bagian mendasar dari PWA ya, seperti yang tadi bilang komponennya ya. Lalu penggunaan service workers ini memungkinkan kita bisa memuat lebih cepat seperti itu, apalagi dengan akses offline. Lalu ada push notification juga dengan kemampuan lainnya. Lalu dengan penggunaan ini bisa membantu ya tentang pengguna yang mengharapkan aplikasi yang memiliki koneksi yang jaringannya lambat atau tidak stabil seperti itu, atau bahkan bisa dibuka pada saat offline juga. Lalu untuk penggunaannya ini, alurnya ini gambarnya akan ditampilkan di layar. Di sini ada yang namanya klien atau PWA kita. Lalu dari PWA kita ini tersambung ke namanya service worker. Nah, nanti dari service worker sendiri di sini akan terhubung ke cross domain server atau CDN. Lalu ada juga your server atau cloud. Nah, untuk si service worker ini sebagai proxy middleware ini seperti itu. Lalu selanjutnya ada offline work mode ya. Offline work mode ini, untuk offline work mode ini sama seperti penjelasan service worker ya. Maksudnya dia berhubungan, tadi ada penjelasan di dalamnya juga. Lalu untuk offline work mode ini yaitu tadi bisa digunakan atau kita punya web nih, cuma kita misalkan user tidak memiliki jaringan atau offline. Nah, ini ketika kita buka tuh pasti nanti udah bisa kebuka gitu. Jadi nggak ada perbedaan tampilan atau apa gitu ya. Selanjutnya itu ada background synchronization. Untuk background synchronization ini merupakan salah satu fitur dari service worker ya, yang memungkinkan Anda mencoba kembali operasi jaringan saat aplikasi mendapatkan kembali konektivitas. Ini ada hubungannya juga ya. Ini berguna untuk memberi fungsionalitas kepada user, bisa baca atau tulis pada saat dalam keadaan offline seperti itu. Contohnya itu kita misalkan kirim email atau mengunggah gambar gitu. Jadi ketika online tuh dia baru ini seperti itu, baru tersinkron lagi. Baik, selanjutnya ada push notification. Untuk push notification sendiri di sini bisa disebut ya pesan kecil atau pesan notifikasi yang disederhanakan untuk memberikan notifikasi kepada penerima dari si notifikasinya ini untuk melakukan tindakan tertentu atau memberikan nilai tertentu. Lalu untuk dengan pemberitahuan push atau push notification berbasis web, ini bisa digunakan untuk menjangkau pengunjung yang berada atau pernah mengunjungi situs web Anda gitu. Jadi bisa langsung di ponsel atau perangkat mereka tanpa memerlukan informasi pribadi atau aplikasi. Jadi asalkan user sudah pernah ke web kita, jadi ketika kita mau lakukan push notification ini nanti udah langsung masuk ke HP-nya tanpa memerlukan informasi pribadi atau aplikasi. Jadi berarti kita nggak perlu kalau misalnya daftar ya, ada daftar, kita nggak perlu daftar lagi gitu. Nanti itu udah berfungsi sendiri push notification-nya. Baik, selanjutnya ini ada kelebihan menggunakan PWA daripada native web. Nah, untuk kelebihan menggunakan PWA ini, yang pertama di sini kita bisa mendapatkan lebih banyak pengguna atau bisa dibilang kita bisa mendapatkan engagement ya untuk website kita atau aplikasi kita. Lalu kita yang kedua ini ada meningkatkan konversi.
Yang ketiga ini PWA ini tidak perlu yang namanya instalasi. Lalu yang keempat itu membutuhkan sedikit ruang penyimpanan saja. Jadi berarti kalau misalkan kalau kita buka PWA di HP itu kan di HP kan ada yang namanya aplikasi memang Android gitu ya. Jadi kan itu kalau dari size atau ini juga kan udah terlihat perbedaannya seperti itu. Lalu untuk yang selanjutnya itu adalah lebih hemat biaya dan juga tenaga. Baik, yang selanjutnya ini study case dari penggunaan PWA pada suatu aplikasi. Di sini saya mengambil aplikasi Tera. Tera ini aplikasi seperti artikel. Kalau di Indonesia itu sebutnya kayak detik.com gitu ya. Jadi sini berita. Nah, untuk study case Tera sendiri ini dia mengimplementasikan yang namanya dark mode untuk menyelesaikan masalah dalam peningkatan engagement pada aplikasi Tera untuk meningkatkan minat membaca. Dengan menggunakan atau mengimplementasikan yang namanya fitur dark mode pada aplikasi, terbukti setelah didata ini meningkatkan 170% baca ya atau reading per session ya setiap sesi, dan juga mengurangi bounce rate 60%. Lalu untuk kesimpulannya dari masalah dan juga solusi yang diterapkan oleh aplikasi Tera ini sangat bermanfaat itu ya. Contohnya tadi dia meningkatkan 170% dan juga mengurangi bounce rate sendiri. Lalu di sini teknik telah melaporkan manfaat dari pengalaman pengguna dan untuk berbagai aspek perangkat pengguna seperti menghemat masa pakai baterai. Jadi berarti dia lebih baterai saver seperti itu, nggak boros baterai. Jadi mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan mengenai materi PWA. Untuk informasi lebih lanjutnya sendiri ini bisa yang pasti berfokus di sini sih service worker. Service worker sendiri ini sudah ada yang namanya termasuk offline work, background synchronization, push notification. Buat kalian yang ingin atau berfokus di web learning, learning path pada website developer. Cuma untuk yang lain kalau memang tertarik juga bisa dicari aja. Banyak sumbernya, terutama di web.dev. Ini udah nanti saya cantumin di deskripsinya. Makasih buat semuanya udah nonton untuk video kali ini. Penjelasannya mungkin gak terlalu banyak karena memang penjelasan di luar itu penjelasannya lebih banyak. Jadi ini penjelasan mengenai apa yang saya tangkap atau pemahaman saya mengenai PWA tersebut. Dan juga untuk study case sendiri ini diambil dari web.dev yang mana ini mempublish sebetulnya mengenai PWA ini. Jadi seperti itu, mungkin cukup saja. Kalau kalian mau lebih lanjut bisa langsung ke web.dev tadi yang saya bilang. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.